Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mohon maaf yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Sutomo dan kepada Bapak Ketua Komite SD Negeri Cinganas 3, juga kepada Bapak Suripto sebagai tokoh masyarakat, serta rekan-rekan saya di instansi SD Negeri Cinganas 3, serta yang saya sayangi siswa-siswi saya telah bisa hadir pada hari ini Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 dalam acara pelaksanaan tugas dari guru penggerak, calon guru penggerak, yaitu pengelolaan sumber daya di sekolah kita. Nah, di sini saya yang ditugasi menjadi calon guru penggerak itu suruh membuat aksi nyata agar nanti diunggah di LMS, serta saya ingin berkolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian untuk membahas tentang aset sekolah kita yang ada sekarang ini dan saat ini dan pemanfaatannya. Selanjutnya langsung saja saya ingin bertanya tentang aset sekolah yang ada di SD Negeri Cinganas 3 itu mungkin sudah banyak ya, termasuk contohnya ada aset fisik, aset manusia, serta aset sosial, serta aset agama, budaya, dan juga aset lingkungan, dan juga aset finansialnya. Nah, di sini pemanfaatan dari ketujuh aset-aset tersebut itu yang ingin kita gali dan ingin kita kembangkan pemanfaatannya. Di sini saya ingin bertanya hal apa yang kita memanfaatkan aset-aset di sini, terutama saya ingin bertanya kepada Bapak Kepala Sekolah langsung, aset yang ada di SD Bapak itu di SD Cinganas 3 itu asetnya itu yang sekarang dimiliki itu apa saja Bapak? Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tentunya saya selaku pimpinan di sini sebagai kepala sekolah pertama mengucapkan terima kasih atas kehadiran, terutama dari ketua komite, kemudian tokoh masyarakat, dan terutama guru-guru yang bisa berkolaborasi untuk mengadakan suatu pertemuan. Dan juga anak-anakku ya, sehat anak-anak? Sehat. Jadi pentingnya apa yang tadi disampaikan ya, jadi ini to the point, ada pertanyaan langsung ya yang diarahkan ke kepala sekolah dalam rangka menggali informasi tentang aset-aset yang ada di SD Cinganas 3. Nah, asetnya itu dibagi menjadi dua, tadi ada aset fisik ya, manusia, dan aset tentunya barang berupa bangunan ya, atau dengan aset-aset yang lain. Kalau secara fisik ya tadi dari man-nya, dari manusianya adalah sumber daya manusia itu ya, di sini ada guru-guru yang cukup handal ya, kemudian ditambah tenaga perpustakaan juga ada, kemudian dari mestinya aktif semua ya, untuk komite ini ketuanya dan tokoh masyarakat juga ini pernah menjabat komite di tahun-tahun yang lalu. Dan guru-guru yang ada memang juga ada kesibukan, ada beberapa guru, diantaranya Pak Parman ya. Pak Parman itu guru penggerak yang sudah mendapatkan sertifikasi, bahkan sekarang menjadi PP ya, yaitu pendamping praktik. Jadi dia juga nanti melakukan kegiatannya, jadi tidak ikut gabung di sini. Untuk sumber daya manusia tentu ditangani oleh guru-guru yang memiliki artinya kualifikasi pendidikan S1 ya, profesi
pertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua yang jelas Cinanas 3 Kecamatan Bantar Kaung adalah satu-satunya sekolah di Kecamatan Bantar Kaung yang memiliki guru penggerak paling banyak. Ya. Ada sekolah yang sama sekali belum ada guru penggeraknya, dan Cinanas 3 sekarang ini memiliki kurang lebih ada 6 guru penggerak. Ya, tinggal 2 yang belum karena memang sedang mengerjakan untuk tes PPG-nya. Yang 6 itu yang 6 itu 2 sudah diangkat menjadi kepala sekolah. Kemudian satu lagi 3 juga ya. Ini yang sudah lulus, ini juga 2 sudah lulus guru penggerak, tinggal menunggu nanti seperti apa regulasinya. Kemudian ya ini ya bukti nyata bahwa Cinanas 3 memiliki sumber daya yang cukup dan cukup bagus dan bisa diandalkan. Ini dari faktor guru-gurunya ya. Kemudian kolaborasi kerjasama yang baik dan apik dengan stakeholder yang ada, diantaranya satu dengan komite, kemudian dengan tokoh masyarakat dan juga termasuk pemerintah desa. Ini cukup bagus juga, dan tentunya didukung dengan prestasi-prestasi ini dari sumber daya manusia yang terutama diraih oleh anak-anak, dan ini suatu bukti di bulan-bulan terakhir ini, kemarin telah satu lolos untuk di tingkat kabupaten ya, walaupun harapan itu untuk lomba ya maksi itu khususnya untuk cabang tahfidzul Quran ya, itu ini bisa meraih juara 3 ya. Nah kemudian kemarin kita juga meloloskan untuk ikut ya, lolos di tingkat kecamatan, kemudian berkompetisi di tingkat kabupaten di lomba FTBI, yaitu Festival Tunas Bahasa. Ini paling banyak yang meloloskan sampai 4 untuk di kabupaten, dari dongeng putri, kemudian cerkak putra dan putri, satu lagi menulis aksara Jawa dan menulis dan membaca. Ini luar biasa, kita bisa mengirimkan 4 di Kecamatan Losari, baru saja kemarin berlangsung. Nah ini dari sumber sisi manusia cukup bagus Kak, kolaborasi antara stakeholder yang ada. Selanjutnya apa yang dimiliki selain tadi sumber daya manusia, ada aset yang kita miliki ya? Iya Pak. Kalau aset sudah kita ketahui bersama, aset yang tidak bergerak seperti gedung yang memiliki ruang yang cukup namun belum mendapat sentuhan untuk renovasi, sudah lama ini belum ada perbaikan, dan apalagi kalau melihat paling utara itu hampir jadi ya sangat dikhawatirkan ya, untuk nanti datangnya musim hujan. Ini antisipasi juga perlu diketahui oleh ketua komite ya. Jadi yang paling utara, yang paling parah itu secara fisik, tapi kalau jumlah fisik yang ada itu sudah memenuhi dengan rombel 6 ya. Iya. 6, ruangannya 7, berarti ada 1 yang dimanfaatkan untuk ruang senian untuk gamelan penyimpanan. Kemudian ruang yang lain kita memiliki perpustakaan dengan jumlah buku yang cukup, yang mungkin kalau dihitung lebih dari 10.000 ya Pak Asep ya, judul bukunya ya. Sekitar 9.000. 9.000 ya. Jadi luar biasa, ini kita memiliki perpustakaan, cuman ya penanganannya sudah cukup bagus, tinggal mungkin implementasinya ya. Selanjutnya perpustakaan tadi sudah, dan yaitu yang kita miliki sarana olahraga juga
ada untuk sepak takraw, volleyball di bawah, dan masih banyak sarana yang lain. Sebenarnya kalau melihat fisik ya, kita memiliki tadi jumlah ruang kelas yang cukup, ya, kantor yang memadai, perpustakaan juga yang presentatif, kemudian WC dua tempat, ada yang selatan dengan jumlah 2 pintu, yang utara itu kalau tidak salah 2 pintu juga, itu pun masih kurang ya, dan yang utara ini yang perlu perbaikan serius ya. Kemudian memiliki musola yang hasil gotong royong wali murid dalam masa pandemi ya, tidak mengadakan karya wisata, tetapi kelas 6 ya, dari 2-3 tahun berturut-turut bisa membangun musola yang cukup lumayan dan cukup presentatif. Kemudian tadi sarana olahraga sudah juga memiliki alat-alat musik ya, alat-alat musik ya, jadi tidak bisa itu, dan tentunya kita sudah memiliki laptop ya, kemudian Chromebook ya dengan jumlah 15, dan laptop kalau tidak salah jumlahnya ada 5 atau 4 itu. Jadi cukup untuk kegiatan AMPK. Jadi terutama daya dukung yang ada seperti IndiHome sudah masuk ke Jinanas 3, jadi kita tidak repot lagi dengan adanya persinyalan ya. Jadi sudah cukup mantap. Saya kira itu aset-aset yang kita miliki ya, di samping aset manusia, aset gedung, kemudian aset-aset yang lainnya yang dapat saya sampaikan. Jadi bisa dibuka ya, untuk kali ini, yaitu terutama di operator ya, di sana yang tentang barang aset daerah yang itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasan dari aset-aset sekolah yang dimiliki oleh SD Negeri Jinanas 3, dan juga sudah dijelaskan tentang fungsi ya, dan juga ada penjelasan tadi ada yang penggunaannya mungkin sedang layak bagi itu Pak Komite. Bangga selaku komite dan dengan prestasi yang diraih Bapak Guru, dan ini juga imbasnya kepada peserta didiknya, dan tadi juga sudah dipaparkan cukup memukau atau cukup membanggakan dengan hasil-hasil prestasi yang diraih dari berbagai macam event. Aset untuk masalah aset SD kita ini itu seperti apa Pak Komite? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Bapak Kepala Sekolah SD Jinanas 3 ya. Sumber air impor dari impor itu padahal ya sangat memungkinkan kalau kemudian kita punya sumur bor. Memang tidak ada tempat sumur bor kan bisa. Iya. Jadi kita juga sangat prihatin ketika tanya guru-guru, saya tinggal berasa provosi gitu. Itu tentunya ya. Jadi dari pengairan. Menteri Pengairan Pak Eko. hal itu ya boleh dikatakan sekarang dari tadi sebenarnya bisa kita upayakan. Iya. Apalagi kita sudah punya musola, tentunya banyak kebutuhan yang nantinya. Jadi sesuatu yang harus digali. Iya. Makanya ya syukur-syukur kalau kemudian nanti Pak Komite tentunya berupaya untuk bisa mengupayakan dalam arti pasti dengan cara seperti apa. Tentunya tiap tahun juga ada event seperti Iya. itu. Itu sangat dibutuhkan untuk Sangat air. dibutuhkan. Ya. Jadi Karena tidak setiap usah waktu. lagi-lagi kalau misalnya ada perusahaan ganti, ya beberapa kali saya lihat Iya. ganti Iya, benar. mesinnya. Benar, Pak. Itu. Padahal kalau kayak kemarin saya lihat di Pak tahun itu ya katanya kan nanti tanggal berapa rumah bor. Tadi saya berpikir itu artinya kalau sudah punya musola tapi kelemahannya Kelemahannya di air Pak. Kalau kita mau ambil jadi kita dulu ya ya. tidak usah
yang sumur yang ada dulu kan bersempat dulu seperti itu. Iya, Kan sekarang iya. lebih bagus lagi ada sumur bor misalnya seperti itu juga insya Allah bisa terjangkau. Itu bagus. Jadi mungkin yang masih dianggap kurang. Kemudian aset yang memang harus digali seperti tadi, kebanyakan untuk olahraga memang saat ini ketika ada pasar itu kan atletik ya, tapi kita punya lapangan. Iya. Artinya seperti dulu tenis meja ada, Iya. terus kemudian nanti tangkis juga ada. Itu kan kalau misalnya digali maksimal, tentunya itu akan bisa non akademisinya anak-anak akan berkembang sendirinya dan apa namanya status bahwa Sinanas itu Sinanas 3 dan ya menjadi percobaan betul-betul. Iya. Tapi kepala sekolah mohon kontraknya hanya paling banyak. Untuk sarana olahraga ya Pak. Kemudian yang kedua terkait dengan kesenian. Itu tidak hanya untuk anak sekolah tentunya. Iya. Dan apabila itu bisa dimunculkan, yaitu akan menjadi sesuatu yang sangat membanggakan. Apa sih namanya? Kalau misalnya kalau guru seni saya mungkin hanya melihatnya bahwa Pak Asep itu orang berumah, ya. Bisa kesenian ya Pak. Bisa. Iya, berkolaborasi dengan masyarakat. Iya. Artinya kita sih hanya lebih ke arah anak-anak ini loh. Karena Asep itu kalau misalnya Asep budaya ya, iya, kalau itu sampai hapus, sampai hilang. Iya, punah ya. Nah, sedangkan itu satu-satunya yang punya mungkin SD 3. Iya, betul. Yang keduanya, Kalau dengan yang lain, semua SD hanya nyimpannya saja. Iya, artinya karena apa? Selamatkan. Untuk seni budaya Jawa. Gendingan. Ya, kalau kita taruhnya ke daerah Sunda, ya otomatis kita satu-satunya yang memiliki. Iya. Jadi oke lah, itu bisa kita gali menjadi sebuah aset yang nanti bisa mendongkrak artinya bahwa ini asistensinya kemudian akan secara maksimal. Itu saja mungkin dari kami selaku tokoh masyarakat. Sekali lagi saya mohon maaf karena ini acaranya juga saya tidak tahu gunanya apa jadi tapi saya bersyukur bahwa hari ini kita bertemu dengan semua. Itulah trik saya Pak. Saya suka dadakan Pak. Itu saja. Saya sekali lagi mohon maaf yang besarnya apabila ada kata-kata yang berkenan. Boleh Pak Billy saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini ya sebagai tambahan juga. Iya Pak. Tadi apa yang disampaikan oleh komite dan tokoh masyarakat. Oke. Artinya biar jawaban ini nyambung. Apa kontribusi komite ini dalam hal ini memang sudah saatnya ada rasa tanggung jawab, merasa memiliki, ya, merasa bertanggung jawab terhadap apa yang kita punya. Ya, karena sebagai apa namanya perwakilan daripada masyarakat dalam hal ini masyarakat wali murid adalah pengurus komite. Mungkin sudah puluhan tahun ya kita tidak pernah mengadakan semacam apa artinya ya sambung rasa dengan wali murid. Sekolah menyodorkan kebutuhan kepada komite, kemudian komite membahasnya di sebuah forum, forumnya forum wali murid. Apa yang diajukan, bapaknya suatu contoh sekarang kita Sinanas 3 ini butuh penanganan Talun Sedeto yang utara yang ada akses WC-nya. Kalau tidak ditangani kayaknya ini nanti di musim hujan akan roboh. Tapi kalau bisa ditangani oleh wali murid, tentunya ini bukan penekanannya dari sekolah tinggal sifatnya hanya menyodorkan ke wali murid, ke wali murid, komite kemudian mengadakan sebuah rapat. Dan di sini memang sekarang itu ada aturan sih ya. Kalau tidak salah Permendikbud nomor berapa itu yang kaitannya dengan PSM, ya, peran serta masyarakat itu dibolehkan, tapi itu bukan bentuknya pungutan, bukan bentuknya iuran, tapi sumbangan. Beda loh ya. Kalau iuran biasanya sama ya 50.000 gitu ya. Itu iuran tidak boleh bas. Kalau seperti ini namanya nanti masuk kategori namanya pungli. Ya. Jadi
kalau iuran tidak dibolehkan. Nah, sekarang bentuknya sumbangan. Sumbangan itu tanpa tekanan dan sukarela. Nah, ini umpamanya kami mempunyai proyek di sana 10 juta, yuk wali murid dikumpulkan. Kamu nyumbang berapa? Maka ini tidak sama rata ya. Mungkin ada yang 50, ada yang 100. Nah, setelah uang itu terkumpul baru cara meranan saja enggak habis. Itulah bentuk kontribusi dari wali murid. Ini kan lama ya, dulu sudah pernah kan eranya Aristo ya, dulu sudah pernah, karena kesini ada COVID ya, sehingga berhenti. Nah, harapannya seperti itu, ada gebrakan yang bisa dilakukan seperti itu. Kemudian untuk menunjang dan mendukung prestasi, ini ada gebrakan yang lain, karena bukan berarti semuanya bisa ditangani oleh guru-guru yang handal, tetapi saya yakin guru juga memiliki keterbatasan. Nah, ini didorong wali murid yang memiliki anak yang memiliki talenta, ya, itu tidak sebuah forum. Silakan yang memiliki hobi bulu tangkis, berlatihlah dengan di luar dengan pelatih yang handal. Kemudian renang juga kan kita tidak memiliki sarana, bisa latihan ke sana. Ada lagi itu rata-rata mereka memiliki bakat nyanyi ya, bisa ke sana. Jadi apa saja itu bisa kayak semacam diklat ini sebagai bentuk tanggung jawab. Dan di sekolah lain betul-betul dukungan seperti itu ada. Nah, dukungan wali murid yang kita tidak tahu ya, cukup kemudian bisa digerakkan seperti itu, kesadaran dari wali murid. Dan sekarang kalau yang namanya iuran disamaratakan itu sudah masuknya kategori pungli. Jadi nanti cyberpungli itu seperti itu susahnya. Maka jargon sekolah gratis itu sebenarnya tidak akan bisa membuat sekolah ini berprestasi. Jadi itu tadi ada yang kaitannya dengan itu pertanyaan ke tokoh masyarakat ya, kaitannya dengan apa itu dari alam lingkungan alam ya. Sekolah kita memang tidak memiliki sarana atau tempat ya alam yang indah yang kemudian bisa anak-anak di sana mencurahkan pengetahuannya, atau sekolah di luar ya, artinya di luar di tempat yang kayak begini. Ya, ini mudah-mudahan di luar kelas. Ya, di luar kelas. Di luar kelas itu, di luar kelas, pembelajaran di luar kelas. Nah, padahal kita memiliki daerah yang sebelah atas itu ya, yang namanya Igir Panis ya. Kalau bisa dimanfaatkan. Ya, kalau diciptakan dibuat oleh desa, saya kira lebih manis lagi. Lebih manis lagi. Seperti namanya ya. Sekarang sudah begitu Pak ya, desa sudah dengan anggaran BUMDes ya, itu sudah luar biasa ya, bisa memanfaatkan tanah-tanah yang kayak begitu itu bisa dibangun tempat wisata, jalan ya, itu kan enak ya, ditanami bunga-bunga dan sebagainya. Kayaknya bagus di sana. Kalau umpamanya lahan saya mau dibangun ya monggo. Kalau bisa ini kan bisa dijadikan kerjasama dong. Lahannya Bapak saya manfaatkan untuk ini Pak. Untuk kita SD harus punya program dan kegiatan sekolah. Nah, pertanyaan kita untuk itu berkebun siswa. Kita memberikan pembelajaran. Iya, saya melihat di sini kok BUMDes Purwakarta masuk ya, jaringan WIPI ya, jaringan itu kok oleh desa lain, BUMDes lain. Cinana sendiri BUMDesnya kemana pokoknya ya. Ini kan bisa ayo berkolaborasi dengan warga masyarakatnya, dengan perangkatnya agar jelas peruntukannya. Ini kan dana masyarakat atau negara yang kembali ke masyarakat. Jadi manfaatnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Ini mudah-mudahan masukan juga berarti ke pihak desa Pak. Ya. Selama ini menurut ya, kami nggak tahu ya perencanaan, strategi perencanaannya itu seperti apa. Jadi nanti masyarakat pendidikan sekolah bisa memanfaatkan. Kalau tadi daerah wisata mana itu yang kira-kira itu yang memanfaatkan. Kali itu ya bisa di pinggirnya krimen ini batu-batunya kan bisa dicek, ditanami
jagung mete atau di situ dibikin gazebo ya, anak-anak pada duduk. Banyak kan? Saya kira terlalu panjang dan ukuran-ukuran ini tidak akan selesai. Tapi ya saya yakin positif kita bisa berdiskusi ini dalam rangka perbaikan, terutama anak-anak kita ke depan. Ya. Menuju Indonesia emas di tahun 2045. Nah ini seperti apa? Tentunya nanti kita akan sampaikan. Betul. Jadi harapan kita, ayo jangan stagnan kayak begini terus, yang tidak ada perubahan. Jadi kita perubahan dalam arti ya kita lebih maju ya, dari sisi SDM-nya, dari sisi yang lain-lain. Setuju? Setuju. Itu aja. Oke, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Ya, semua sudah jelas sekali ya untuk aset lingkungan ya, lingkungan sekolah itu yang kita miliki. Terutama sekolah bisa berkolaborasi dengan pihak desa ya Mas Pak Komite. Mungkin desa bisa memberikan lahan-lahan kosong yang diciptakan menjadi sebuah sebuah tempat untuk pembelajaran bagi siswa ya, belajar di luar. Selama ini kan belajar di dalam kelas terus ya. Iya, karena kita jauh ya Pak. Kita jauh dari tempat-tempat yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran di luar. Akan menemukan pengalaman langsung kalau di luar itu. Daun kelor kayak apa ya? Iya, kambing kayak apa? Kita nggak pernah lihat kambing. Iya. Jangan asosiasinya wah berat itu belajar di luar kan harus ke Jogja, ke binatang nggak perlu. Yang dekat-dekat. Berarti kita harus memanfaatkan dia lingkungan yang manis ya Pak ya. Oh, juga WKCO. Iya. Kolaborasi itu apa nih bangga. Tapi kuduannya keamanan. Iya. Nah itu keamanannya yang nanti pas saya aku ya. Iya. Karena bisa menciptakan sebenarnya banyak peluangnya. Iya, itu memang banyak sekali sebenarnya ya Pak ya. Kalau antara pemerintah desa dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kemudian kita punya BUMDes itu coba supaya positif bisa dirasakan masyarakat banyak, bukan masyarakat tertentu ya, tapi masyarakat banyak. Coba keberagamannya luar biasa. Seperti Purwatan ya, luar biasa pengembangannya bisa bikin trek itu ya, motor balap ya. Kemudian di situ ada tempat-tempat wisata yang itu dari BUMDes itu banyak ya. Jadi tidak hanya itu, ternyata jaringan WiFi juga ini dari BUMDes. Kita kecolongan lah. Kenapa daerah kita tidak dipasang sendiri? Iya, ketinggalan apa kecolongan Pak? Ya kecolongan oleh daerah lain. Oh iya betul. Iya, ya itu tadi Dua-duanya. Ya. Kecolongan dulu lah. Oke. kecolongan. Bahasa saya sekarang mau diusir. Kalau Purwatan kok masuk ke Cina sana jadi ke ya kan tidak mungkin. tidak. Iya, tidak mungkin. Ya, itu tadi semua penjelasan dari aset-aset yang di lingkungan sekolah kita ya Pak. Mudah-mudahan nanti pihak desa bisa berkolaborasi tentang aset yang kita miliki di desa kita dan kita manfaatkan untuk pembelajaran untuk siswa-siswi kita. Bukan hanya untuk di SD Negeri Cinanas 3 saja Bapak Komite, tetapi mungkin SD-SD yang ada di Desa Cinanas bisa kita kolaborasi ke sini. Selanjutnya terakhir ini ada aset finansial. Ya, untuk aset finansial sekolah kita ini SD Negeri Cinanas 3 berarti itu BOS ya. Nah, saya ingin bertanya kepada langsung bendahara BOS-nya itu penggunaan dan pemanfaatannya itu bagaimana Pak? Monggo. Ini serius bertanya saya. Iya, jenengan kan bendahara BOS. Kalau berkaitan dengan finansial, BOS alhamdulillah dari Cinanas 3 cukup besar, kurang. Ya, kalau kita melihat bisa dikatakan cukup lah untuk menunjang keseluruhan sekolah sudah cukup. Kegiatan terutama Pak. Operasional sih, karena cukup. Nah, kemudian beberapa hal di anggaran BOS sudah diarahkan digunakan dengan yang baik. Contohnya sudah diarahkan untuk membeli buku sesuai
sesuai dengan update sekarang. Buku kurikulum Merdeka sudah digunakan untuk membeli alat-alat yang memang dibutuhkan pada masa sekarang. Jadi tidak mubah, tidak bisa dipakai lagi tapi digunakan untuk memberikan sesuatu yang selalu bermanfaat. Kemudian selain itu beberapa kali wali murid memang sudah memberikan bantuannya berupa sumbangan sukarela untuk membantu, contohnya berasal masjid ya Pak, musola ya. Iya, musola. Itu apa namanya ya? Al-Ikhlas. Kita nanti Al-Ikhlas saja media. Dengan ikhlas. Kami harapkan lagi mungkin ada dari dorongan finansial dari warga mungkin, baik itu dalam bentuk uang atau barang atau semangat mungkin atau support. Tidak banding-bandingkan sekolah kita dengan yang lain, tapi tetap mendukung organisasi. Paling itu saja dari saya. Terima kasih atas terima kasih Bapak Bendahara Pos SD Negeri Cinanas 3 yang sudah memberikan penjelasan tentang pemanfaatan aset sekolah kita di sini. Dari awal sampai akhir kita sudah membahas tentang pengelolaan sumber daya yang ada di SD Negeri Cinanas 3. Selanjutnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dan atas partisipasinya serta kolaborasinya untuk membantu saya yang harus membuat tugas dari calon guru penggerak di sini. Saya ucapkan amin, terima kasih Bapak atas doanya. Entek alasan ya SD Negeri Cinanas 3 tadi pengawas. Tentu Pak, tinggal 3. Ya, mudah-mudahan nanti semuanya juga bisa mengikuti program calon guru penggerak. Amin ya. Mudah-mudahan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas waktunya, juga kepada Bapak Komite serta Bapak Pak Rito sebagai tokoh masyarakat, serta teman-teman kami ya, yang di sini ada Pak Irfan yang mungkin insya Allah jadi calon pengawas. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bangga loh SD Negeri Cinanas 3 ya, berkat guru penggerak ya ini. Pak Asep menunggu pindah katanya. Jangan pengawas ya.